Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa channel Zikir Islami yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya, serta dilunaskan semua hutang-hutang yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Sesuai yang Al-Fakir katakan pada video sebelumnya, bahwa kali ini Al-Fakir ingin membagikan tata cara mengamalkan sholat sunnah hajat, di mana sholat sunnah hajat ini merupakan salah satu amalan yang dilakukan ketika kita ingin memiliki hajat yang segera terwujud. Misalnya seperti akan menghadapi ujian atau ingin menghadapi tes lamaran pekerjaan agar lolos dan diterima di pekerjaan tersebut. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengambil sebuah rujukan tata cara sholat hajat ini dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Al-Fawaid fi Sholah wal Awaid yang disusun oleh Syekh Syihabuddin bin Ahmad Abdul Latif Al-Yamani. Dan yang kedua ini dari kitab Ad-Dirabil Kabir yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dirabi. Langsung saja untuk tata cara pengamalan sholat hajat. Qala al-musannif rahimahullah, qala Muhammad ibni Darustuwai, Imam Muhammad bin Darustuwai berkata, Ra'aitu fi kitabil Imam Syafi'i bi khattihi, bahwa Imam Darustuwai ini melihat di dalam kitabnya Imam Syafi'i, di mana kitab tersebut ditulis langsung dengan tangan beliau. Ai hadhihi sholat li hajati li alfi hajatin, bahwa sholat ini merupakan sholat untuk memenuhi 1000 hajat, atau yang disebut dengan sholat hajat li alfi hajat. Jadi faidah sholat ini adalah untuk meminta 1000 macam hajat. Allamahal khadiri li ba'dil ubad, di mana sholat hajat li alfi hajat ini merupakan ajaran langsung dari Nabi Khidir yang diajarkan kepada sebagian ahli ibadah. Nah, bagaimana caranya? Tusolli rakaataini. Caranya adalah sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal hajati lillahi ta'ala. Niatnya usolli sunnatal hajati lillahi ta'ala. Nah, setelah niat sholat hajat lillahi ta'ala, kemudian taqra'u fil ula al-fatihata wa qul ya ayyuhal kafirun 10 marrah. Kemudian setelah niat, kemudian takbiratul ihram dan membaca yang lainnya, kemudian membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah, lalu disambung dengan Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Wa fi tsaniyati al-Fatihata wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Dan pada rakaat yang kedua, yaitu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan qul huwallahu ahad 11 kali. Lalu thumma tasjudu ba'da salam.
Nah, setelah selesai kemudian salam, lalu lakukan sujud 1 kali lagi. Berarti ini sujudnya sujud yang sudah di luar sholat. Wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudika asyara marrah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi di dalam sujudnya, membaca sebanyak 10 kali. Wa taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Membaca subhanallah walhamdulillah sebanyak 1 kali. Lalu dilanjutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar asyara marrah sebanyak 10 kali. Jadi membaca sholawat ketika sujud yang di luar sholat tadi, membaca sholawat 10 kali, membaca subhanallah walhamdulillah 10 kali, dan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Tsumma tas'alullaha hajataka. Kemudian mintalah, memohonlah apapun hajat kamu, apapun hajat kita di dalam sujud tersebut, sambil merenung, sambil menangis sejadi-jadinya, agar dikabulkan oleh Allah. Tuqda hajatuka biiznillah. Insyaallah, dengan izin Allah, hajat yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Tentunya melakukan sholat hajat jangan hanya ketika kita terdesak saja. Artinya kita hanya butuh Allah hanya saat kita sedang kepepet. Akan tetapi meskipun dalam keadaan lapang, keadaan serba mudah, tapi seyogianya kita selalu sempatkan untuk memohon hajat, melakukan sholat hajat, untuk memohon ampunan, untuk memohon rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi itulah tata cara melaksanakan sholat hajat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yang diajarkan lagi oleh Nabi Khidir. Jadi silahkan amalkan, lakukan, istiqomahkan, dan percayakan. Ingat, ketika kita mengamalkan sesuatu, kunci pertamanya adalah keyakinan. Jika Anda yakin, maka lakukan. Jika tidak yakin, jangan lakukan. Karena itu hanya akan membuang-buang energi, hanya akan membuang-buang tenaga Anda. Melakukan sesuatu tanpa ada keyakinan itu sama saja dengan memaksakan diri. Nanti ujung-ujungnya, wah, saya sudah melakukan tapi ini, saya sudah melakukan ini tapi ini. Ujung-ujungnya hanya akan menambah dosa dengan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Anda yakin, Anda percaya bahwa Allah Maha Kuasa, maka lakukan dengan istiqomah lillahi ta'ala. Insyaallah hajat apapun yang Anda inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Demikian dari Al-Fakir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.